Halo anak-anak, apa kabar? Kita ketemu lagi belajar di rumah. Hari ini kita bersyukur Tuhan masih pelihara. Kita tetap berdoa untuk para dokter, perawat yang menolong para korban COVID di rumah sakit. Kita berdoa juga untuk orang-orang yang terkena korban, pasien yang masih dirawat agar mereka diberikan kekuatan. Oke, kita akan lanjutkan tugas kita belajar tema H atau tema 8 daerah tempat tinggalku, subtema 3 bangga terhadap daerah tempat tinggalku, pelajaran yang kelima. Dari kegiatan pelajaran yang harus kita capai adalah dari kegiatan mengamati gambar, anak-anak dapat membuat sketsa gambar 3 dimensi. Dari mengamati keragaman di lingkungan sekitar, anak-anak menemukan keragaman karakteristik individu dan manfaatnya. Yang ketiga, dari membaca cerita, anak-anak menentukan tokoh-tokoh dalam cerita fabel. Perhatikan gambar ini. Pasti sudah tahu ini gambar apa. Ini adalah gambar sketsa 3 dimensi. Di pelajaran sebelumnya, ada yang masih ingat apa itu gambar 3 dimensi? Oke, gambar 3 dimensi adalah gambar yang memiliki panjang, tinggi, dan juga lebar. Gambar 3 dimensi ada 3 bentuk. Yang pertama, bentuk kubistis, yaitu benda-benda yang bentuknya menyerupai bangun kubus, seperti yang terlihat di slide anak-anak bisa perhatikan. Lalu bentuk yang kedua adalah bentuk benda silindris, adalah benda yang bentuknya menyerupai silinder atau elips, seperti botol, gelas, kemudian ada guci. Oke. Atau mangkok juga. Nah, pasti di rumah ada kan, di lingkungan tempat tinggal kalian ada. Nanti kalian boleh mencoba. Bentuk benda bebas, yaitu benda yang bentuknya tidak beraturan, seperti buah-buahan, bebatuan, pemandangan, atau pepohonan. Nah, ini semua sketsa bentuk 3 dimensi yang bisa anak-anak gambar dengan kreativitas anak-anak masing-masing. Karena setiap anak-anak mempunyai karakteristik masing-masing. Setiap orang punya karakteristik. Bagaimana menggambar sketsa 3 dimensi? Dibutuhkan peralatan, yaitu pensil berbagai ukuran dan jenis. Kemudian ada spidol, ada pena khusus, ada juga namanya konte atau penggaris atau penghapus. Konte itu lebih lentur atau lebih lembut dari pena atau pensil. Dia bisa membuat garis tebal. Dan juga dibutuhkan kuas berbagai jenis untuk mewarnainya. Dan di sini ada langkah-langkah menggambar 3 dimensi. Nanti setelah anak-anak buat, boleh diwarnai, boleh. Anak-anak perhatikan gambar ini. Apakah anak-anak tahu ini gambar apa? Ini bukan hanya gambar bentuk bangunan atau bentuk 3 dimensi saja ya. Ini adalah perkampungan yang dulunya sangat kumuh, tetapi berkat kreativitas dari tangan seorang Edi Gimbal atau Edi Suprianto, kampung yang kumuh ini yang dipisahkan oleh 2 sungai ini menjadi perkampungan yang indah, menjadi tempat wisata baru di kota Malang karena kreativitas dari Edi Gimbal. Oke. Dan ini salah satu keragaman daerah tempat tinggal di Indonesia. Jadi ada keunikannya. Pasti di sini sudah ada keragaman kegiatan ekonomi pekerjaannya. Karena tidak hanya sekedar kampung. Keragaman karakteristik individu. Apa itu keragaman? Keragaman adalah suatu kondisi dalam masyarakat di dalamnya terdapat berbagai perbedaan seperti suku bangsa, ras, agama, ideologi, dan budaya. Kita tinggal di Indonesia dari Sabang sampai Merauke berbeda. Di pelajaran sebelumnya kita sudah pelajari. Nah, kita berbeda pekerjaan, berbeda secara fisik. Ada rambut keriting, kulit sawo matang, kulit agak coklat, kulit agak putih. Itu semua perbedaan karakteristik secara fisik. Ada juga perbedaan kegemaran. Oke, apa itu karakteristik? Karakteristik adalah ciri atau sifat khas yang dimiliki seorang untuk membedakan satu orang dengan yang lain. Kalau semua hitam atau semua putih, itu tidak ada keindahannya. Ya. Perhatikan di sini karakteristiknya. Ada yang suka gemar nyanyi, musik, main bola, melukis. Seperti tadi Pak Edi Gimbal yang mengubah kampung kumuh. Ada
Ada juga sifat, ada yang pemberani, ada yang sopan, ada yang rajin, itu ada rajin membaca. Ada juga yang pemalas, ada juga yang pemarah, ada juga yang rajin bersih-bersih di situ, bersih-bersih. Apalagi sekarang kita harus rajin bersih-bersih supaya virus corona tidak mendekati kita. Ada juga yang penakut. Siapa di sini yang suka takut? Oke. Manfaat dari karakteristik, keberagaman karakteristik setiap individu adalah yang pertama, menumbuhkan semangat nasionalisme. Yang kedua, menciptakan identitas bangsa di dunia internasional. Yang ketiga, alat pemersatu bangsa. Yang keempat, meningkatkan devisa negara. Seperti tadi, perkampungan kumuh yang diubah itu ketika banyak ke sana datang turis, maka akan bertambah devisa. Baca, melihat tentang karakteristik sifat, salah satunya ada yang penakut. Nah, sekarang kita lihat tentang kelinci yang penakut dari cerita fiksi. Mari kita baca bersama-sama. Seekor kelinci hidup di hutan. Rumahnya tepat di kaki sebuah pohon mangga. Saat sedang bersantai, ia iseng berpikir, jika tanah ini hancur, apa ya jadinya aku? Pada saat bersamaan ada buah mangga jatuh di atas daun palem kering. Krak! Suaranya seperti tanah pecah. Kelinci kaget. Ah, tanah telah pecah. Bumi akan hancur. Lalu ia lari sekencang-kencangnya turun gunung. Binatang lain melihat kelinci berlari, menanyakan apa yang terjadi. Setelah tahu jawaban kelinci, mereka ikut juga lari. Tidak lama, seluruh binatang di hutan berlarian menuruni gunung. Seekor singa muda yang pintar melihat kejadian itu. Singa mencegat binatang yang lari. Ada apa ini? Tanya singa. Tanah retak, bumi akan hancur, seru beberapa binatang. Siapa yang melihat tanah runtuh? Tanya singa lagi. Kelinci yang melihatnya, kata mereka. Benarkah tanah akan runtuh, Tuan Kelinci? Iya, saat sedang santai saya dengar suara bumi runtuh, jawab singa. Aku akan menyelidikinya, kata singa. Kalian diam di sini. Singa muda pun turun dan kelinci ikut. Kelinci menunjukkan tempat ia mendengar suara tanah runtuh. Namun singa hanya melihat buah mangga jatuh di atas daun palem. Singa menunjukkan pada kelinci bahwa yang didengarnya bukan suara tanah runtuh, tetapi buah jatuh di atas daun palem kering. Singa muda pun mengajak kelinci membawa kawanan binatang lain dan menceritakan duduk perkaranya kepada binatang. Semua binatang mencemooh kelinci yang penakut hingga membuat kebohongan. Kelinci pun tertunduk malu. Singa muda menarik napas lega. Jika tidak dicegah, semua binatang pasti akan binasa masuk ke laut karena ulah si kelinci yang penakut. Anak-anak, siapa di sini yang penakut? Oke, pasti ada. Kita sebagai anak-anak Tuhan, kita boleh takut, tapi takut berbuat dosa. Kalau takut yang lain-lain, itu kita harus waspada. Kita harus tahu takut yang benar. Oke. Nah, dari cerita fiksi ini, di dalamnya ada tokoh-tokoh. Kita sudah belajar di dalam cerita fiksi, ada tokoh protagonis, antagonis, ada pesan moral. Nanti anak-anak cari tokoh protagonisnya dan antagonisnya, serta pesan moralnya. Oke. Dari ini yang sudah kita baca dari kisah cerita kelinci sang penakut itu adalah jenis cerita fiksi fabel. Apa itu fabel? Dongeng yang menampilkan binatang sebagai tokoh utamanya. Fabel digunakan sebagai kiasan kehidupan untuk mendidik manusia atau masyarakat. Ciri-ciri fabel, tokoh utamanya binatang, alur ceritanya sederhana, kemudian ceritanya singkat, karakter tokohnya diuraikan secara terperinci, kemudian gaya penceritaannya lisan, pesan atau tema terdapat di dalam cerita, serta pendahuluannya singkat. Oke, dari pelajaran hari ini, ambil kesimpulan. Yang pertama, alat untuk menggambar 3 dimensi adalah pensil berbagai ukuran, serta konte dan pensil warna. Kemudian, dampak keragaman karakteristik, menumbuhkan semangat nasionalisme, menciptakan identitas bangsa, alat pemersatu, meningkatkan devisa negara. Yang terakhir,
Fabel adalah cerita fiksi yang menampilkan binatang tokoh utama. Fabel digunakan sebagai kiasan untuk mengajar masyarakat, dan di dalam fabel ada tokoh-tokoh protagonis dan antagonis. Oke, dari pelajaran ini, apakah ada anak-anak yang sudah paham atau yang belum mengerti? Jika belum paham dan mengerti, silakan nanti tanyakan melalui WA. Oke, atau bisa ditelepon atau bisa pesan suara. Oke, dari pembelajaran ini, anak-anak nanti mengerjakan tugas halaman 104 di buku textbook. Jawab di catatan saja, hanya jawabannya saja. Oke, bye-bye. Thank you. See you. Oke, keep healthy, keep clean, stay at home, stay healthy. See you. Bye-bye.